Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Pak, saya Feni Pak dari TVR Parlemen. Ingin bincang-bincang sedikit nih Pak mengenai masa kepemimpinan Bapak di tahun 2014-2019 ini khususnya di bidang Korpolkam. Nah, capaian apa saja sih Pak yang telah terrealisasikan selama Bapak menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI? Nah, saya kebetulan sejak tanggal 2 Oktober tahun 2014 dipercaya dan diberi amanah menjadi Wakil Ketua DPR RI yang membidangi bidang Korpolkam atau Koordinator Politik dan Keamanan. Di bawah koordinasi saya itu ada Komisi 1, yakni komisi yang membidangi masalah luar negeri, pertahanan, intelijen, kominfo, ya mitra-mitranya. Komisi 2 itu ada di bidang pertanahan, kesekretariatan negara, dan juga beberapa bidang yang lain, tentu saja pemerintahan daerah, Mendagri dan seterusnya. Komisi 3 ini bidang hukum, di situ mitranya adalah kepolisian, kejaksaan, KPK dan sebagainya. Lalu badan legislasi dan badan kerjasama antar parlemen. Nah, saya melihat bahwa cukup banyak kemajuan-kemajuan di berbagai bidang itu. Memang kalau legislasi sangat tergantung, ya totalnya saya kira memang tidak terpenuhi apa yang menjadi target di prolegnas prioritas. Saya kira hampir di semua negara, di semua periode juga di DPR RI kita tidak pernah ada yang tercapai sebanyak itu. Jadi biasanya hanya 10%, 20% kira-kira begitu ya. Pastinya di balik keberhasilan tersebut ada kendala-kendala yang dihadapi dong ya Pak. Kendala-kendala tersebut seperti apa Pak? Bisa diceritakan sedikit? Kendalanya kalau di awal periode kita lihat bahwa ini ada turbulensi politik ketika itu ada dua koalisi besar, koalisi Indonesia Merah Putih, koalisi Merah Putih dengan koalisi Indonesia Hebat. Nah, pada waktu itu ya. Jadi diawali dengan satu turbulensi politik di awal periode itu selama saya kira baru stabil 6 bulan sampai 1 tahun ya. Baru kemudian ada adjustment. Jadi kita juga waktu itu agak terlambat sebenarnya di dalam proses pembuatan prolegnas induk. Karena itu kan harus dibuat untuk selama 5 tahun. Tapi kemudian akhirnya kita berhasil membuat itu. Dan tentu saja hubungan dengan pemerintah juga selama ini relatif cukup baik ya. Meskipun kritis ya, saya kira itu bagus karena memang disitulah fungsinya parlemen, fungsinya DPR. Setelah mendengar capaian dan kendala nih Pak, sekarang kita beralih ya Pak ke hubungan bilateral. Bagaimana sih Pak hubungan bilateral Parlemen Indonesia dengan Parlemen luar negeri? Kerjasama apa saja yang sudah dilakukan? Kita mempunyai hubungan bilateral antar parlemen yang diwadahi oleh GKSB, Grup Kerjasama Bilateral. Kemudian ada yang bersifat multilateral, internasional. Jadi ada juga kita bagian dari IPU, Interparliamentary Union, itu tingkat dunia. Ada yang tingkat Asia Pasifik namanya APPF, Asia Pacific Parliamentary Forum. Di tingkat Asia ada Asian Parliamentary Assembly. Di tingkat ASEAN ada ASEAN Interparliamentary Assembly, AIPA. Kemudian juga kita ada yang mengikuti Eurasia dan sebagainya. Jadi memang parlemen dunia sekarang ini berkomunikasi dan diplomasi parlemen ini menjadi diplomasi yang penting dari sebuah first track diplomacy gitu. Jadi dengan adanya diplomasi parlemen kita antara lain bisa mengundang parlemen-parlemen negara Pasifik misalnya atas inisiatif DPR. Saya waktu itu berinisiatif tahun lalu mengadakan Indonesia Pacific Parliamentary Forum. Nah, jadi ketua-ketua parlemen dari negara-negara Pasifik Selatan yang cukup kritis terhadap kita misalnya dalam soal Papua, kita undang biar mengerti Indonesia itu seperti apa, dan kita diskusi tentang tema tertentu. Akhirnya mereka bisa memahami posisi-posisi Indonesia dan mereka kembali dengan mempunyai impresi yang sangat baik tentang Indonesia. Ternyata banyak juga ya Pak kerjasama yang telah dilakukan antara Parlemen Indonesia di dunia internasional. Satu lagi nih Pak, pertanyaan dari saya yang juga sebagai closing statement Bapak. Harapan dan saran bagi anggota DPR RI terpilih di 2019-2024 seperti apa Pak? Ya, harapannya tantangan kita semakin besar. Masyarakat biasanya mempunyai ekspektasi yang tinggi kepada wakil-wakil rakyat, anggota DPR yang terpilih. Jadi tentu kinerja itu forum-forum
seperti paripurna, rapat-rapat lain terutama yang disorot juga oleh publik gitu ya. Jadi kita berharap anggota DPR ke depan itu semakin aktif, semakin produktif, semakin substantif, dan betul-betul ikut memperjuangkan apa yang menjadi concern masyarakat, mempermudah hidup rakyat dari sisi ketika bicara dengan pemerintah, dan bersuara menurut saya tetap kritis kepada pemerintah untuk hal-hal yang harus dikoreksi. Ya tentu kalau program-program yang sudah bagus ya kita pasti dukung. Ya pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Fadlizon, Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.